Halo anak-anak, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu Friskana Hampun dalam pelajaran agama Katolik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja isi materi kita pada hari ini? Nah, Ibu akan membantu anak-anak menjelaskan secara rinci tentang materi ini sehingga memudahkan anak-anak untuk dapat memahaminya dengan baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Mari anak-anak ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semoga kami mampu memahaminya dan mampu mengerti serta melaksanakan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa pengertian dari hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari hak. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas umum. Nomor 4, kita berhak mendapatkan kasih sayang. Nomor 5, kita berhak mendapatkan nilai dari guru. Dan yang keenam, hak untuk hidup yang layak. Sedangkan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Berikut beberapa contoh-contoh dari kewajiban. Yang pertama, membayar uang sekolah. 2. Membayar pajak. Yang ketiga, mematuhi tata tertib. Dan yang keempat, membela negara. Hak dan kewajiban harus kita jalankan secara seimbang. Dan kita boleh menerima hak ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita membaca teks kitab suci berikut ini secara bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang bayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka
engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Dari teks kitab suci ini kita mengetahui bahwa Yesus membayar bea untuk bait Allah. Nah, setelah Yesus membayar kewajibannya, maka Yesus berhak merayakan Paskah di bait Allah. Dan Yesus juga berhak untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Sekarang, marilah kita membaca kembali teks kitab suci tentang Yesus membayar pajak kepada kaisar. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Anak-anak yang terkasih, dari kitab suci tadi kita bisa mendengar bahwa orang Farisi berunding untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid Yesus dan orang Herodian untuk bertanya kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar. Namun Yesus mengetahui rencana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Maka Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Lalu Yesus menyuruh agar orang-orang itu membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus menanyakan gambar dan tulisan yang ada pada mata uang itu. Lalu mereka mengatakan, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Anak-anak yang terkasih, sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban kita seperti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena satu dengan yang lainnya sangat berkaitan dan saling menunjang. Jika kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak kita. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Sebagai tugasnya, yang pertama, buatlah catatan dari video ini. Yang kedua, kerjakanlah pertanyaan dari buku agama halaman 15. Dan yang ketiga,
Buatlah videomu tentang ucapan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Buatlah dengan menarik dan tunjukkan kreativitasmu. Untuk tugas nomor 1 dan nomor 2 itu dikumpulkan bersama dengan mengumpulkan PR tematik. Sementara untuk tugas yang nomor 3 dikirim melalui WA pribadi ibu ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti tentang materi kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya ya anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat.